untuk sponsor kecil-kecilan itu sponsor kecil-kecilan boleh hubungi saya untuk acara makrabnya. Nah ini yang baru rawuh namanya Kang, saya mau bilang Kang ya, Dokter Bambang. Dokter Bambang, beliau dari Rumah Sakit AMC spesialis anak spesialis anak beliau. Kang, bisa menjenengan anakku kan? Anak nomor 3 itu kan? Itu, nah itu anak nomor 3. Itu istri saya yang pertama, kedua dan ketiga merangkap kan? Cuma anak saya keempat. Cuma anak umur berapa tanya? Hah? Spesialis anak umur berapa? Spesialis anak mentok anak umur berapa kan? Ada yang 50 tahun. Oh, belum. Beliau dokter di AMC UNY itu di Wiro Bajan. Di PKU Gamping juga tempo hari saya masuk PKU tapi kan cuma akhirnya ayahnya pergi, cuman akhirnya tak tertolong karena memang ya sakitnya komplikasi gitu. Jadi tadi untuk sekretariatnya Mas Bejo itu di rumah saya di Jalan Kaliurang Kilometer 9,3 termasuk garasinya Satya Wiratama Transport juga di rumah saya. Kalau dari Kamasina gimana Mas? Iya. Baik teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Babikas. Salam kenal ya teman-teman ya. Mas. Saya diamanai dari Ketua Kamasita 2024-2025 yang bulan depan nanti akan digantikan sama adik-adik selanjutnya akan 2023. Dari Kamasita ini ada beberapa agenda tahunan. Agenda tahunan kayak yang pertama itu kan makrab biasa. Kehadiran para dari kita kan mahasiswa baru yang memang masih minta atau masih awam tentang Jogja ya. Akhirnya kita kumpulkan, kita kolektifkan, jadi kita selaku yang sudah berpengalaman tinggal di Jogja gitu kan, tingkatnya yang mentoring adik-adik kita, mentoring adik-adik kita kasih tahu lah barangkali mereka ada info, cari info kos, info pondok, terus baiknya di kuliah gimana dan lain-lain lah dari segi kehidupan ataupun kehidupan di luar di Jogja sendiri ataupun kehidupan di kampus kayak gitu. Kebetulan juga alhamdulillah teman-teman kita setiap tahun mengadakan malam makrab ya atau masih sering bisa disebut makrab itu kita tiap tahun dapat sponsor dari Satya Wiratama kayak gitu kan, yang mana itu sangat membantu untuk kelancaran makrab kita Pak. Jadi ibarat kita ada nonton makrab itu ada dikasih tambahan dari Satya Wiratama itu tambah seneng tambah mewah seperti itu. Juga ini memang jujur ya teman-teman ya, nggak gimmick apa mungkinnya kayak kita kita tinggal di Jogja ini merantau ke Jogja terus kan kadang bolak-balik Jogja tinggal Jogja kalau muteran terus ya kata sedikit capek, kadang mereka juga kadang dapat tiketnya kadang enggak gitu kan. Terus kadang relasi mahal juga ya Pak kita ya. Karena kita juga punya grup besar Pak, kita punya grup besar beberapa teman-teman yang minta info Kak, kalau ada info travel enggak kita sampaikan, kita ada Satya Wiratama ya orang kata 1, 2 adalah Pak ya masih sampaikan ya. Cuman perlu kami sampaikan juga Pak kan, ketika masa-masa mau lebaran itu kan anak teman-teman semuanya pada mudik ya. Barangkali dari Pak Yuda ini kok lebaran mudik kita udah kasih udah kasih sponsor sih udah dan lain-lain ada promosi. Ketika lebaran pada mudik itu nggak ada yang pesan di Satya Wiratama gitu. Karena kalau lebaran itu kan motornya buat nyatu kan Pak. Jadi kami takutnya kalau lebaran pulangnya terus naik motor. Banyak naik motor gitu Pak. Dan dari pengalaman saya kebanyakan mereka order tapi tidak menyebutkan bahwasanya anak Kamasita. Jadi saya nggak tahu. Saya cuma nebak-nebak aja kan. Ini jemputannya Sono Wajan. Cakap Kamasita pasti kayak. Nah langsung saya tanya, anak Kamasita? Oh ya. Ya kalau liburan di tengah-tengah itu mungkin atau mungkin perlu
pulang sebentar kayak gitu biasanya kebanyakan travel Cilacap. Plat nomor Pak Yuda ini udah mungkin semua anggota kami udah punya kotaknya. Jadi kayak teman kita juga kadang dari Tegal ada yang main, dari mana main terus ada mau pulang apa? Jadi Pak ada pelajar lebih santai ke bawah malam. Mas Imam tanya Mas, Gimana Pak? kenapa kok berdirinya dan ngobrolnya di pojok itu enggak di sini? Ini kebetulan audiensnya pada di sini semua kan. Kalau dengan di sini yang ada keren. Oh gitu ya. Oke siap. Saya tahu di sini kan. Biar dapat backgroundnya juga. Kang Jabidin ada yang mau disampaikan? Iya, ini. Beliau namanya Kang Jabidin. Enggak. Pokoknya urusan baduk. Ya, pesan-pesan. Jadi beliau Enggak. ini Tapi nyanyi baik, nyanyi. Kok bisa mendatangkan soto tauco? Nyanyi baik nih. Padahal orang terjang. Terus teman-teman biasanya itu kan kita bentar lagi lebaran haji ya. Kita lebaran haji, kita baru pulang kemarin, jadi juga banyak yang lebaran haji kayaknya nggak pulang deh. Kita lebaran di Jogja aja gitu kan. Tegal, Pak. Dalam rangka Cukup beda. untuk lebaran ini teman-teman kita kalau mau lebaran itu sama keluarga ya. Karena lebaran kemarin juga dia Fitri sama keluarga di rumah. Biasanya kalau teman-teman kapasitas juga tetap merayakan lebaran dengan keluarga, tapi keluarga mahasiswa Tegal itu sudah saling jaga. Nah, agendanya ya kita merayakan sekilo. lebaran haji gitu, jadi kita nyantai bareng, kita masak bareng, makan-makan bareng gitu. Tempatnya biasanya di dalamnya Pak Teguh, di rumah mana ya? Berbesar ya Pak? pokoknya mana-mana mau main Teguh Ya, ya. kita mulu dari Kang Teguh, apalagi nyate gitu ada juga di rumah Pak Teguh kayak gitu. Bahkan beliau kadang saya lagi di Jogja Mas kayak gitu. Tapi kalau mau pakai rumah ya pakai aja nggak apa-apa kayak gitu. Sampai bisa welcome itu gitu sama masyarakat Jogja kayak gitu, khususnya mahasiswa. Terus saya sendiri dapat info teman-teman. Kemarin kan saya dipanggil sama Pak Teguh ya pas persiapan acara ini, terus beliau yang menyampaikan pesan lah, paling enggak kalau bisa mampir teman-teman mahasiswa itu yang ada di Jogja semuanya diundang kayak gitu kan. Ya kita ikhtiar manggil semua dari UGM, UNY, ISI, UAD dan lain-lain. Memang kalau kata senior-senior juga organisasi mahasiswa daerah itu pasca Covid nggak ada rekomendasinya Pak. Pasca Covid kemarin ya. Ya, dan banyak yang airnya hilang. Airnya hilang. Sisa UGM anak Ada. diundang lah perwakilan. Itu tadi sudah saya nunggu giliran ngobrol, lagi mau mikirkan bahan yang akan disampaikan itu. UMY itu dulu ada loh Kang, ada IMT UMY, tapi ya sama dengan UMY. Jadi hilang. kami tetap ikhtiar gitu. Kadang kami ada teman nih dari ada temanku yang di UMJ gitu. Terus disampaikan, ayo tetap UMJ barangkali mau ikut. Terus ada komunitas yang enggak, bahkan teman yang kami kenal juga kadang mereka enggak ada gitu loh. Jadi nggak tahu, nggak ada komunitas akhirnya ya mereka nggak bisa kolektif gitu loh teman-teman. Terus ya dapat cerita juga dari senior gitu, dari alumni Kamasita, bahwasanya dulu itu ada yang namanya hipotesa. Hipotesa itu panjangannya apa ya? Himpunan Para Putri Tegal Selawi. Tegal Selawi ya. Itu kan campuran dari beberapa organisasi mahasiswa Tegal lintas kampus. Ya, lintas kampus. Jadi UGM, ISI, UNY, UIN itu masuk. Itu gabung jadi satu. Keluarga mahasiswa Tegal ini sudah kami jaga. Ya betul. Kasta Damo sesuai UGM. Apa itu Kang? Berbes gitu. Iya, nyanyi. Oh. Ya seperti itu. Terus dulu hipotesa sempat Mbak, teman-teman sempat mengadakan baksos juga di Tegal karena pas itu aktif kan. Baksos juga di Tegal. Dulu sebelum di tempatnya di situ Semedo itu loh Pak. Dulu kan Semedo belum yang apa namanya yang terkenal kayak sekarang ya. Ya dulu alumni yang dari hipotesa itu pernah sempat ada bakti sosial di daerah James Medo. Jadi kayak terus kemarin Pak Teguh menyampaikan kalau bisa berangkat semua ya, akhirnya kami ikhtiar panggil teman-teman yang dari kampus lain. Harapannya dari perkumpulan ini juga barangkali ada yang perlu didiskusikan Mbak. Ya kita bisa mengadakan agenda bareng, mau di Jogja, mau di Tegal, di mana-mana lah. Terus kan
kalau kita punya relasi yang dari sesama daerah dari Jogja gitu, tapi kita kampusnya lebih enak gitu kan, lebih menarik gitu kalau kita bikin agenda bareng. Kadang jujur aja kita kalau kawas itu tuh kadang kan terlalu sering ketemu ya, jadi di kampus kadang ketemu, di mana-mana ketemu ada bocah teman. Ketika kita punya relasi di luar kampus lain kan kayak ada daya tarik tersendiri. Mau ketemu teman dari ISI, mau ketemu teman dari PM seperti itu. Ya harapannya setelah pertemuan ini barangkali nanti ada obrolan lah yang didiskusikan, kita bikin agenda bareng atau apa seperti itu. Betul, Pak. Ya, betul sekali. Saya sangat mendukung ide-ide yang disampaikan oleh Mas Bang, mudah bisa berjalan sesuai harapan. Untuk Mbak Eka Sagara sudah ada yang mau disampaikan? Ayo, nggak usah malu-malu. Makanan ini tinggal aja dulu sebentar, nggak apa-apa deh. Sebentar aja diperkenalkan bagaimana itu Astagama, mungkin sekretariatnya atau kegiatannya. Baru kali ini ketuanya cewek. Tahun-tahun sebelumnya cowok dan saya kenal semua. Ayo, moga semua. Moga Mbak, silakan. Oke, baik. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Bapak, Ibu, dan juga teman-teman mahasiswa semua. Kenalin, nama saya Syalaya Penanggalan. Bisa dipanggil aja Yasmin. 21 Mei. Tanggal berapa? 21 Mei. Kehutanan angkatan 2023. Oke, kehutanan. Jadi Tunggaknya ya biar kita kesana. Jasanya. nanti doain Ada yang meninggal di sana. Ya, jadi di sini saya Mana condong baru sepuh kemarin umroh sepuh. yang mana Kata tepang mungkin ya sekitar 72 73. Berarti yang sebelumnya itu Masa ada loh Mas. angkatan 2022. Baru nengok anaknya diri. Hermina sehari berangkat sama bukan sebulan. Padahal waktu berangkat sehat. Singkatan dari Ya, keluarga dikatakan sehat. mahasiswa Tegal Gajah Mada yang Tapi mana uang sekarang banyak ini usia, sejauh ini sudah lanjut. anggotanya ada sekitar 40. Konconek Jumat. Tapi itu baru anggota yang aktif aja, jadi memang ada kakak tingkat ataupun teman-teman yang nggak masuk ke Ormada kan memang sharing. ada beberapa satu dan dua Di akhir lainnya. acara begini ya. Jadi kalau di Katagama itu sendiri, Katagama itu banyak ngadain kegiatan internal. Jadi memang bisa dibilang jarang ngadain kolaborasi sama Ormada lain juga ya. Tapi melihat kesempatan ini bisa dipikirkan lagi, didiskusikan kedepannya. Karena ini kesempatan bagus juga. Dan kalau di Katagama itu sendiri biasanya kita ada sistem kayak ada divisi educraft gitu, misalnya divisi edukasi kreatif itu biasanya di situ kita mengembangkan beberapa program kegiatan yang mana di situ membantu teman-teman mahasiswa untuk mengupdate diri dari masing-masing. Terus ada kegiatan sosial masyarakat juga Mas Dul. Jadi terakhir saat kali ini kita saya buka nih kok. berbagi di Bukanya tetap di Jalan mana? Anggrek Ning di Gelagasari Barat. Tapi menunya lain. Kegiatannya seharian itu kita habis dari bapak kabinet Dulu kan gorengan ya. buka bersama alhamdulillah Iya, itu Bu. di bulan Ramadan. Oh, Jadi cukup banyak yang antusias dari adik-adik tingkat dan juga yang seumuran. Terus di Astagama sendiri kalau program besarnya itu ada simultan. Simultan itu singkatan dari simulasi nasional UTBK buat membantu teman-teman anak SMA kelas 12, 11 untuk lanjut ke perkuliahan. Jadi di situ memang kita membuka semacam tryout gitu Pak. Jadi tryout itu biasanya diadain di Slawi. Kalau dari tahun ke tahun kita ngadainnya di SMA 1 Slawi. Udah sekitaran 3 tahun terakhir. Jadi emang kegiatannya itu butuh kolaborasi juga dan juga pendanaan banyak. Jadi ini benar-benar kesempatan bagus juga buat berkolaborasi kerjasama juga. Terus kalau dari Katagama itu ada kegiatan first gathering juga, itu yang sama kayak tadi sama Pak Sheila Sen juga, itu dari yang dulu itu ketuanya ya Pak. mulai menyambut Enggak.
maba Sebelumnya udah meninggal. yang baru masuk. Ya, Pak Teguh Terus berapa biasanya di periode? akhir periode itu juga kita Istilahnya nggak ada periode, saya percaya. Sejak tahun berapa itu? membahas 20 tahun, 5 tahun lebih. Kok bagian nggak jabatan. cerita? Jadi biasanya kalau di kelas Nggak akademik cerita ini itu kalau Pak pergantian Teguh. jabatannya bukan dari voting suara tapi Saya nggak dari cerita. diskusi musyawarah semua anggota. Tapi Oh iya, kenal di UPN ya berarti ya. Akhir berarti. iya Iya, teman Akhir jabatan. ya. dulu apa diajak-ajak kan saya nggak mau kan Mbak Ena nggak ikut dan salah si jiwa ya kan sama Mas Cucu Iya. anggotanya berapa itu? Ada lagi yang mau sampaikan? Tanya. Oh iya, monggo, Kang Zen. Kalau hari ini kan sepertinya yang sepuh mengundang yang muda, ya tuh kayaknya toh. Kan idenya kayaknya kan dari yang sepuh-sepuh. Nah, sekarang dibalik. Kapan yang muda ini ya, mengundang kita gitu loh. Baik itu setahun sekali, 2 kali, 3 kali dan terus. Acaranya mungkin misalnya mengundang Pak Dokter tentang tema kesehatan. Besok lagi mungkin ngundang juragan soto dan sebagainya. Jadi gitu loh, monggo punya ide apa di mana kita yang diundang lalu kita menikmati undangan itu. Bisa nanti diskusi sama majalah yang Nanti ditulis aja kalau memang hadirin diharap membawa berapa rupiah, ditulis aja nggak masalah. Oh iya, Pak. Silakan. Juragan iklan sibuk Ada lagi yang mau disampaikan? Udah Pak, Ada? itu dari kasih. Oke, terima kasih loh Mbak atas ramah-tamahnya. Mas Yuda. Kali ini saya tuding. Berikutnya, adik terima kasih ya buat adik Kalsta Gama tadi juga dari Universitas. Sekarang adik dari ISI. Itu ada 3 orang, harus ada yang berani maju ke depan cerita tentang bagaimana itu ISI. Saya tahu ISI itu adalah monster kesenian Indonesia. Kalian harus berani tampil di sini. Kalau bikin film berani, masa tampil di depan sini nggak berani. Ngobrol apa aja, yes. Harus berani. Saya jorok teknik mesin berani ngobrol di sini. Yang penting kecipris, tahap aja lah pokoknya. Ayo 1, 2, 3, siapa? Cerita. Kalau organisasi kan belum ada ya. Belum ada, nggak apa-apa, pokoknya cerita aja dulu tentang isi bagaimana. Mungkin adik-adik di sini punya adik yang masih SMA, bingung nanti mau kuliah apa, tapi gambarnya pinter, lukisnya pinter, main musiknya pinter. 1 orang maju di sini, ayo, terserah siapa. 1 orang maju di sini. Ada pakaian loh. Atau 3-3 sekalian. Beda-beda Ini saya kayak gini tuh sekaligus pendidik loh, pendidik anak saya biar berani juga ngobrol di depan orang. Iya. beda-beda jurusan. Oke, monggo. Silakan sampaikan apa aja tentang isi, nggak usah takut ya. Mixnya ada 4 kok. Nah, monggo. Yud mixnya ada Amalia nol, apa tuh? Nah, bisa. Nah, ada satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah bikin acara ini dan sudah mengundang kita. Nah ini dari isi dan isi itu belum ada organisasi yang terstruktur gitu. Baru ada kayak grup WA yang namanya dikasih nama isi Tegal. Isi ini Tegal. Jadi nama isi dari kampus kita isi. Terus karena di dalamnya ada orang-orang Tegal, jadi dibikin isi ini Tegal kayak gitu mas. Sementara berapa orang? Oke. Berapa orang anggotanya? Mas tadi siapa yang namanya? Oh iya. Ah, kenalan lo ya. Belum kenal.
Saya Muhammad Aji Nur Sabani, biasa dipanggil Aji, Aji atau Ali juga boleh. Oh, komplit. Tegalnya di Mas? Tegalnya kerbandingan sama kayak Mas Santo. Oh, oke, bandingan. Tadinya SMA-nya di mana? SMA di SMA 1 Pangkah. Oh, Satu Bangka. Apakah ada yang lulusan SMA 1 Pangkah? Gak ada ya? Oke, lanjutkan Pak. Bentar dulu. Iya, iya. Diisi jenengan ngambilnya apa? Kalau saya diisi ngambilnya itu musik. Musik. Sama ngambil jemuran. Tapi belum spesifik ya, kayak apa Sudah. sudah langsung ke instrumen. Langsung instrumen. Oh, dan apa? musiknya musik klasik. Oh, musik klasik. Wah, kelas berat. Kelas berat. Oke. Tampilkan. Kalau alat nggak, adanya alat hardrock. Klasik juga. Berarti ngekos di sekitar Sewon. Di Sewo. Cita-cita. Musisi mungkin. Masih musisi ya. Cita-cita tak. Harapannya gitu. Amin ya robbal alamin. Bayu, monggo silakan perkenalkan diri dari mana? Semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Rina Herawati, tapi biasa dipanggil Hera. Hera, oke Mbak Hera. Apa nih? Tegalnya mana? Tegalnya mana? Oke. Tegalnya Kalibakung, anak Guci. Oh, kali Mbak. Ini yang suka main Dan Guci enak. pasti ngelewatin rumah. Dana mari. Dana wari kali baku di sini pondok pesantren. Wes, sama saya juga. Diisi ambil apa? Ambil penyajian musik. Cuma beda prodi sama dia. Beda itu tapi satu fakultas. Satu fakultas. Oke, penyajian musik berarti lebih ke manajemen panggung kayak gitu ya. Lebih ke performance. Promotor dah. Saya malah baru dengar nih ada jurusan-jurusan kayak gitu. Iya. Promotor musik. Tadinya SMA mana? Sekolahnya tadi di mana? Sekolahnya SMA 1 Balapungan. SMA 1 Balapungan. SMA 1 Balapungan beda. Ada kayaknya, ada. Mana kosan dari semangat. Ada lah bola pulangnya lah. Oke, terima kasih buat cantik. Tam, Mbak cantik ya Tam. Monggo Mas, perkenalkan diri dari mana? Halo semuanya. Halo. Alan. Alan, Mas Alan. Oke. Aku dari Tugu Damu. Duku Dawu. Oke, Tugu Damu. Oh, Duku Dawu. Sanes. Iki Kidule Bayu. Bisa ngelalin ya. Arah Jati Barat. Telepon gitu loh. Arah Jati Barat. Tapi percaya orang sampean nyokor bupati, mungkin berusukan mungkin nyok. Asli, jadi asli sih jadi bupati Tegal waktu sekinya. Padahal lebih berusukan daripada bupati. Yakin kan? Tantang bupati Tegal kalau itu lebih berusukan siapa? Orang ngerti wayang kan ya. Kadang bengi, kadang esok. Berusukannya jam subuh kan. Oke, dilanjut tadi Mas. Di IC aku ngambil beda sendiri dari orang ini. Aku ngambil seni rupa. Seni rupa. Iya. Oh iya. Keponakannya SMA-nya mana tadinya? SMA 2 Slawi. SMA 2. Oh, oke. Berarti anak buahnya anak. Oh iya, anak buahnya Jurit. Anak buahnya Rina Wijayati. Boten kita ya. Guru olahraga. Tapi itu angkatan kok ya. Beda mas. Hah? Boten diulang. Tapi enggak ngerti. Biasanya murid itu ngerti semua guru loh. kata zaman all yo. Angkatannya kadoran. Ada guru deh. Oh, saiki kok kayak lagi jadi guru saiki kok. Tapi nek Pak Jurit ngerti ya. Ngerti. Oh, iya. Katanya guru favorit ya dia ya. Enak pak. Enak ya, bisa apa-apa dia ya. Ya itu. Kebetulan seangkatan sama saya dulu di SMA 1 Slawi. Terus dia kuliah di Malang kalau nggak salah. Bikin perkumpulan diisi itu bahasa Tegalnya di konsolidasi. keponakannya Ahmad Albar gitu. Memang gayanya udah nyentrik banget tuh loh. Nah, seniman tahu gayanya seniman banget loh. Kita dikembangkan lagi, rambutnya dikembangkan, bakatnya dikembangkan, terus jadi Dimarahin ibu. lah, kan dimarahin ibu. Lah, kenapa isi? Jenengan harusnya SMA, SMA-nya mana dulu? SMA 2 ya? Salah, harusnya masuknya di Bito. Wah, gondrong boleh, tapi kudu encer.
SMA-nya di Brito, kuliah isi. Duitnya apa ya aja? Iya, ini duitnya itu disiap akeh. Tapi apa yang sudah ada jalankan, insya Allah kamu jadi orang sukses. Ya, orang yang di sini semua sukses semua lah. Jangan jadi orang-orangan. Ya, jangan jadi orang-orangan. Yang paling penting berguna buat orang lain. Itu banyak sekarang orang pinter, banyak sekali. Tapi akhirnya apa? Tidak berguna bagi orang lain. Ya, tapi malah ngikutin orang lain. 271 miliar. Ada monomor. Kebablasan sampai sih ngobrol arep kayak kiyo akhirnya. Kalau bisa dibentuk itu tadi perkumpulan Himadai. Saya menyebutnya Himadai, himpunan mahasiswa daerah. Isi. Memang tidak mudah, tapi kalau mulai digerakkan, insya Allah bisa. Ya. Terima kasih atas kehadirannya di sini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Kalau butuh info-info atau apa, insya Allah saya siap membantu. Teman-teman dari Kamasita, Kastagama juga siap untuk membantu. Oke? Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Nomor WA aku kasihkan. Oh iya, nomor WA aku. Yonko, Bariki. Nomor ya nanti wes. Saya ada ingat kartu nama tapi kartu nama transport. Ya sama apa ya? Oke, berikutnya yang berani ngobrol di depan dampingi saya siapa lagi? Oh ya, ini juragane Taman Pintar. Ini beliau kebetulan senior saya di SMA 1 Slawi. Ya, 1 tahun di atas saya. Kemarin habis ngadain alumni Perak ya kan? Iya. Bener ya? Orangnya suwe. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih ini. Alhamdulillah, saya bersyukur ini baru tahun ini nih, ikut gabung dengan Mas Tejo, diajak. Mari dikenalkan sama Mas Yuda. Ya, perkenalkan dulu, nama saya Lukman Yoga. Kalau di Tegal rumahnya di Kepandean, Bukuturi. Kepandean Bukuturi. Dekat ini. Kabupaten Tegal paling lor. Dekat Mas Bambang. Perbatasan Buryo Maku ini 50 meter sudah kota Tegal. Dekat Dokter Bambang ya? Iya. Dokter Bambang. Dokter Bambang Putih. Pandian ya. Pulau Kepandean, Bukuturi. Pepedan. Debong. Oh ini. Jogjanya saya di Kasongan, tinggal di Kasongan. Kebetulan bekerja di Taman Pintar Yogyakarta. Sebagai apa di sana? Ya di pengelola di Taman Pintar Yogyakarta. Manajer. Saya ini baru 1 tahun ya masuk di Mas Tejo, itu diajak di grup, dikabari Mas Yuda. Saya juga sebenarnya sudah lama tinggal di Jogja, itu sudah 25 tahun. Masya Allah. Saya tinggal di Jogja 25 tahun. Dulu juga kuliah di Jogja tahun 2000 kuliah di Jogja, terus sampai bekerja. Jadi kebetahan di Jogja. Nggak balik lagi ke Tegal itu ya, balik ke Mudik. Kebetulan juga 84. Dulu ini saya kaget juga, ada Kastagama, tadi ada dari UNY, ada dari ini. Dulu zaman kuliah itu nggak sampai seperti itu, paling kecil-kecil lingkupnya. Kayak dulu saya SMA 1 Slawi di UGM, ya juga hanya membentuk Himas Agama gitu, hiburan mahasiswa Slawi Gajah Mada. Ternyata sekarang ada yang lebih gede lagi, lebih bagus sebenarnya. Karena kalau lingkupnya terlalu kecil, ya minggu-minggu ketemu nih biar kaca SMA, terus ketemu dengan Jogja. Kalau ini kan dari berbagai SMA ya. Kebetulan saya SMA-nya 1 Slawi, rumahnya ujung kabupaten, tapi dulu ada zonasi ya. Jadi sekolahnya iya dulu Pak lulus tahun 2000. Ini cuma 1 tahun di bawah 2001. Nah di sekolahan nggak kenal juga saya. Kenalnya guru-gurunya sama, kepala sekolahnya sama, tapi baru kenal ya di sini. Yaitu sayang sekali ya, ternyata kita banyak. Nah ini juga saya, ini juga ada banyak mahasiswa dan lain sebagainya. Silakan, tadi dikenalkan saya bekerja di Taman Pintar Yogyakarta. Saya di Taman Pintar Yogyakarta baru 18 tahun.
Iya, baru 18 tahun. Jadi Taman Pintar berdiri diresmikan tahun 2008. Saya 2007 sudah di Taman Pintar. Jadi sebelum Taman Pintar berdiri, jadi adik-adik, iya, alhamdulillah lah. Adik-adik mahasiswa kalau semuanya rombongan mau mengadakan acara atau ada pertemuan yang non formal ya, pertemuan non formal mungkin sore, malam mau ketemuan, bisa menggunakan di Taman Pintar, silahkan WA ke saya. Tapi ya itu ya yang namanya kantor ya, ini Kemenak juga. Kalau non formal nggak masalah, kalau formal nanti ada sewanya soalnya. Iya, ada sewa-sewanya ya Pak kalau formal. Jadi non formal maksudnya ketemuan malam habis maghrib, apa sore mau ketemuan rapat atau apa, bingung kalau tempat mungkin di kampus terus kan bosen ya, silakan nanti WA saya. Pas kosong nanti insya Allah tetap ada yang kosong karena banyak ruangan, bisa di indoor, bisa di outdoor, nanti bisa untuk tempat rapat, tempat pertemuan begitu. lesehan Ya. lesehan kursi. Iya, ada lesehan, ada kursi, nanti tergantung kegiatannya apa. Kalau mahasiswa kan biasanya santai, di luar kami ada pendopo-pendoponya itu. Mungkin ada yang pernah masuk Taman Pintar di Kampung Kerajinan itu santai, ada joglo-joglo. Kalau cuma orang 50 muat itu pertemuan di joglo. Kalau lebih banyak di dalam ada kalau musim hujan. Jadi silakan dimanfaatkan, nanti boleh WA ke saya. Nanti nomornya sama, nanti tanya Pak ini kayak Mas Yuda atau di grup Mas Tejo juga sudah ada. Tuh, alhamdulillah ini bisa ketemu. Ternyata saya juga kaget Bu. Banyak juga di sini karena Tegal itu ya sebenarnya luas ya. Kadang informasi-informasi terutama kuliner itu kadang wah di sini ada yang jualan ini, geroyok ke sana kadang ya. Tadi betul juga nggak ketemu di sini susah cari soto Tegal ini. Iya. Boleh anak. Iya mungkin itu Mas. Nah. Tiap hari ya bekerjanya. Iya, saya tiap hari bekerja kalau Kecuali pas lagi libur. iya di Taman Pintar memang ada piket Sabtu Minggu juga. Jadi kadang saya masuk Sabtu Minggu. Ini tadi datang ke sini tadi jam 10. Saya baru sampai sini karena tadi dari pagi ke kantor dulu, Pak. Karena kadang Sabtu Minggu juga ada piketnya. Tapi kalau hari kerja sebenarnya saya Senin sampai Jumat. Sabtu dan Minggu libur, tapi kadang karena itu layanan umum, jadi kadang ada piket. Gitu, Pak. Dan bludaknya itu malah di Sabtu Minggu sebenarnya Taman Pintar Ya betul. Jadi kalau Sabtu Minggu ya bergantian masuk untuk namanya ya sebagai duty manager lah, yang bertanggung jawab untuk ya di Sabtu atau Minggu tersebut. Bagus. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah ini bentuk rasa syukur. Saya juga ingin mengenal. Tadi sebenarnya datang ke sini kalau perkenalan satu persatu ya kayaknya banyak banget ya. Ya nanti sambil berjalan udah bertemu, yang penting tadi kami banyak ngobrol satu persatu berkenalan. Karena kalau di grup itu kan ada yang wajahnya update, wah wajahnya kelihatan, namanya kelihatan wajahnya. Ada yang nggak pakai foto profil, ada yang wajahnya pas masih muda banget, ya wajahnya nggak hafal. Apalagi kalau ketemu di jalan itu ya bakalan nggak kenal itu. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yoga. Dokter Bambang. Oh pasti itu sudah ada di otak. Terima kasih Mas Yoga yang sudah bersedia gedung rasa di tempat sini. Memberi sedikit informasi tentang saya sendiri, walaupun satu SMA sama beliau dulu tidak kenal sama sekali. Tapi sama teman-teman beliau saya sangat kenal. Saya pernah tahu berarti beliau dalam sekolah. Itu sekolah dikelilingin polisi dijaga. Tanya beliau pasti pernah. SMA 1 Sulawi itu pernah loh kejadian tawuran berantem. Tapi dia katakan saya kejadian dan tawurannya kelas 2 melawan kelas 2 melawan kelas 3. Rame waktu itu. Oke, terima kasih. Berikutnya monggo Kang Bambang, silakan waktu dan tempatnya berbagi rasa. Atau mau Kang Zen dulu. Ini beliau-beliau ini sama-sama YouTuber. Monggo mampir di channelnya beliau.
Spesialis untuk menambah ilmu, banyak sekali ilmunya. Paling rajin Kang Bambang memang, hampir tiap hari upload. Oke, monggo Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Bambang Edi. Aslinya Depok. Depok itu masuk kecamatan Tegal Selatan. Kota. Itu Depok Kulon. Kota. Ya, kita rumah saya di Depok Kulon. Terus sama di pengarah wilayah jadi Depok Tengah dan masuknya kecamatan Tegal Selatan di kota yang paling ya. Saya di Jogja sejak tahun 85 dengan Kang Zen tahun 84. Kang Zen kakak kelas saya di SMA ya. Cuma satu. SMA 1 Tegal, ada yang SMA Tegal? Selain saya berdua dengan Kang Zen. Tuh. Mana? Oh itu. Masih muda itu. Ya sekarang di mana? Di mana? Man tempatnya Kang Zen. Man mana? Man satu. Oh, man satu begitu. Kalau man satu Jogja kan, Iya. Kang Zen nih. Kang Zen itu man satu Jogja. Di ban satu Jogja. Beliau ini gurunya anak saya. Nomor berapa itu ya? Nomor 4. Guru anak saya nomor 4 Kang Zen. Nah, anak saya 5, nomor 4 muridnya Kang Zen. Sering ke Taman Pintar, tapi almarhum Pak. Saya 85 lulusan SMA 1. Masuk ke almarhum. UGM juga. Iya, dulu paling sering ke Taman Pintar Pak Trisno. Sama siapa? Sama siapa dia? UGM ya. Ketika ke sana sama siapa dia? Bawa murid-murid Pak lomba robot itu. Oh iya. Kalau Joko memang pernah mana? Sekarang yang ngajar robot kan Mas Akbar. Saya UGM kedokteran tahun 85. Kedokteran 85. Jadi dokter umum dari UGM. Lalu tadi disebut sekolahnya laginya dokter anak. Dokter anak dan sekarang jadi Anak dari umur berapa sampai umur berapa? anak itu mulai 0 bulan sampai 18 tahun. Ini sudah bukan anak ya? Nah, sudah anaknya bapak itu. Oh iya, 18 sampai 18. Ya, sampai 19 tahun kurang sehari ya. 19 sudah masuk dewasa. 9 bulan 10 hari. Ya, saya habis lulus sekolah, pokoknya nggak keluar dari Jogja. Jadi tetap di Jogja, cuma pindahnya paling awal dulu sempat di Kulon Progo, di Sentolo, Puskesmas Sentolo, rumah sakit Pates, lalu kembali ke Jogja lagi, karena saya memang sejak awal pengen jadi guru. Saya jadi guru mengajar di Fakultas Kedokteran UMY. Ada yang UMY tadi? Sudah pulang? Yang UMY sudah pulang? Sudah nggak ada ya? Itu aja ceritanya. Anak saya 5, istri saya ini bajunya kembar supaya nggak hilang. Apoteker. Mudah diidentifikasi. Bajunya pada baik sih. Nah, katanya, tapi beliau bukan orang Tegal, orang Angel, orang Jawa Timur. Ahli apoteker. Jawa Timur, Kediri, dari Kediri. Orang Bantul, sebelum sampai ke orang Bantul. Itu ya, kelihatannya mudah-mudahan. Tapi saya senang tadi kan, ada mahasiswa yang hadir ya, dulu mungkin kurang nyambung, sekarang lebih nyambung. Tadi Kang Zen mengingatkan, gantian dong kita diundang. Iya, soalnya ini kayaknya dari yang tua ya. Iya, gantian nggak apa-apa. Kan biasa kan, anak muda itu pekewo dulu. Pekewo, lalu kita yang undang yang tua, nah, besok gantian, yang undang yang muda. Ya. Apalagi tadi yang belum apa? Ya, senang juga tadi ada tokoh-tokoh yang di Jogja luar biasa kan. Tadi memberi kesempatan kalau ada mau pertemuan di Taman Pintar biar tambah pinter gitu. Tadi mana? Ini kok? Oh, nah ini beliau. Siapa namanya Pak? Lukman. Lukman Yoga. Oh, Lukman Yoga. Lukman Yoga. Oh, Masya Allah.
ada nama, ada suratnya, surat Luqman, luar biasa. Ya, ini luar biasa kan. Bisa, ternyata bisa. Ya, hari ini Kemenak ada Ustadz Ahmad Mustafid, mana Pak Yani? Itu barang saya kegiatan di Mulkaza. Jadi ucapan di sini ya alhamdulillah ini bisa dipakai. Ya. Semuanya tentu pakai izin ya, cuma izin informal tadi katanya, informal. Kegiatan informal.